Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya terdengar jelas ya, Bapak Ibu. Jelas, Pak. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertama, marilah sama-sama kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di kesempatan sore hari ini. Sama-sama kita bisa bertatap muka dalam jaringan Zoom ini. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan keberkahannya kepada kita semua, dimudahkan segala urusannya. Salawat dan salam semoga tetap tercurah pada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini juga orang-orang yang kita cintai, kelak di yaumil kiamah diakui menjadi umatnya. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu hadirin yang dirahmati Allah, kami ucapkan selamat bergabung di Open Mind SMA IT Smart YBN. Ya, juga yang saya hormati kepada Ustazah Yusufi selaku pembina utama Yayasan Berkah Nusantara yang menaungi SMA IT Smart YBN ini. Juga sekali lagi kepada seluruh Bapak dan Ibu yang sudah meluangkan waktunya untuk mengikuti Open Mind secara daring ini. Sekali lagi mudah-mudahan waktu yang sudah diluangkan nanti mendapatkan ganti yang jauh lebih baik dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, mohon izin untuk memperkenalkan terlebih dahulu. Saya Nurudin, diamanahi Bu Sufi, jadi bantuin Bu Sufi ini ceritanya, uh, untuk mengelola SMA IT Smart YBN. Ya, kalau di posisi sekarang, insya Allah saya akan membersamai Bapak dan Ibu sekalian sebagai MC ya sekaligus kalau di Smart YBN insya Allah sebagai kepala sekolahnya ya mudah-mudahan sesuai dengan harapan ya sesuai dengan namanya. Baik Bapak dan Ibu sekalian, lalu yang kedua Ustazah Sufi ini beliau adalah pembina utama di Yayasan Berkah Nusantara yang menaungi SMA IT Smart ini dan insya Allah nanti akan menyampaikan secara gamblang insya Allah ya meskipun tidak terlalu detil ya karena kalau detil kemungkinan 1,5 jam tidak akan cukup tapi mudah-mudahan dengan waktu yang ada ini akan memberikan satu gambaran tentang SMIT Smart ini seperti apa lalu output kemudian lulusan siswa-siswi nanti yang bersekolah di sana seperti apa. Lalu berikutnya sebelum dimulai mohon izin juga kami menyampaikan bahwa Open Mind ini direkam dan insya Allah nanti kita akan upload di kanal YouTube-nya Yayasan yang insya Allah nanti akan bisa disimak kembali oleh Bapak dan Ibu jika ada yang kurang jelas sekaligus memberikan informasi juga kepada calon orang tua asuh yang lain yang tahun 2026 putra-putrinya masuk jenjang SMA dan mudah-mudahan SMA IT Smart YBN ini menjadi salah satu sekolah yang bisa menjadi referensi ya cocok dengan bakat dan minat serta harapan dari orang tua. Baik, itu barangkali sebagai pengantar yang bisa saya sampaikan. Langsung saja kami persilahkan kepada Ustazah Yusufi Jatiningsih untuk menyampaikan pemaparan program-program dan kegiatan-kegiatan apa saja yang akan diselenggarakan di SMIT Smart YBN. Kepada Ustazah Yusufi, waktu dipersilahkan. Mangga Bu. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi shahida. Amsayna wa amsal mulku lillah walhamdulillahi la syarika lah la ilaha illa huwa wa ilaihil masir. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da.
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. Alhamdulillah Bapak Ibu rahimakumullah, atas izin Allah kita masih diberikan rezeki umur sampai detik ini. Semoga kita termasuk orang-orang yang bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Segala puji bagi Allah yang masih memberikan hidayah kepada kita dalam iman Islam. Semoga iman Islam ini kita bawa sampai akhir hayat kita insya Allah. Baik Bapak Ibu, pada kesempatan Bu ini izinkan Ustazah, kami. mohon Ya, izin. Ini suaranya agak mendem ya. Kalau di Bapak Ibu yang suaranya lain, apakah sama atau jelas ya? Iya kecil, kecil Kecil. Pak. suaranya. Oh, Pak harus Bisa pakai aja. ini ya headset. Sebentar. Kedengeran suaranya? Oke. Jelas Kak suara saya? Sudah lebih besar. Lebih besar ya? Lebih Lebih keras. jauh jarak. Ya, Masih kecil suaranya. masih Masih kecil. kecil. Ya. Gimana ya dibesarinnya ya? Laptopnya udah besar padahal. Salah. Udah, oke, jelas nggak ya? Ke Bapak ya, nanti apa saya agak mendekat aja karena nanti lebih banyak melihat slide-nya daripada melihat sayanya ya. Baik, Bismillah. Bapak Ibu rahimakumullah, sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri. Kami adalah nama yayasannya Yayasan Berkah Nusantara. Sebetulnya kita berdiri sudah 9 tahun lebih ya Pak Nurdin ya. Ya, yayasannya Eh, ya. Yayasannya sudah 9 tahun lebih. Beberapa tahun terakhir kita membina beberapa orang santri yatim dan duafa. Kemudian 2 tahun yang lalu kita melembagakannya dalam sebuah eh, apa namanya pola pendidikan yang lebih resmi yaitu pondok. Kemudian sekolahnya kita affiliate ke sekolah lain, mayung gitu ya istilahnya. Nah, tapi kemudian tahun ini kami udah punya 14 murid yang mondok belajarnya di pondok kami. Mereka belajar keislaman juga, belajar tahfiz juga, dan lain sebagainya banyak hal. Tapi secara akademis mereka terdaftar di Dapodiknya di di SMA lain. Aduh ini keceletot-celetot antara SMP dan SMA ya. Soalnya saya lagi bikin SMP juga Bapak Ibu. Promosi juga dah ya. Jadi akhirnya kita memutuskan untuk membuat SMA formal. Insya Allah mudah-mudahan kebermanfaatannya lebih banyak karena kalau mondok ternyata eh, peminatnya tidak terlalu banyak. Mungkin anak-anak sekarang untuk mondok tuh lumayan berat, apalagi fasilitas di kami masih dalam pengembangan. Maka tahun ini kami memutuskan untuk mendirikan SMA formalnya. Bapak Ibu sekalian izinkan saya untuk menayangkan ininya sudah terlihat. Sudah terlihat belum, Pak Nurdin? Ya, sudah Bu. Baik. Tinggal ditampilkan versi full ini ya, layar fullnya. Oke. Bapak Ah, Ibu sekalian, ini adalah dengan Open Mind ini kami berharap kita bisa mempunyai pemahaman yang apa universal yang ya tak kenal kan maka taaruf katanya ya biar kenal. Sehingga ketika nanti Bapak Ibu sekalian menjatuhkan pilihan kepada SMIT Smart YBN, jadi kita bernaungnya insya Allah nyantolnya di SMIT ya Bapak Ibu. Eh, di SMIT tapi kemudian kita mempunyai kekhasan YBN. Apa yang menjadi dasar pemikiran kami mendirikan sekolah ini? Tentu Al-Quran menjadi pijakan bagi kami untuk melakukan amal apapun, termasuk amal dakwah mendidik anak-anak generasi muda di SMIT Smart ini. Ketika Allah berfirman bahwa menjadi menjadi orang beriman tuh ternyata bukan eh, iman yang ngasal, tapi harus yang hakon. Karena dengan keimanan yang hakon itulah kemudian Allah meninggikan derajat
manusia, kemudian memberikan ampunan dan memberi rezeki yang mulia. Inilah yang kemudian mendasari kami sehingga kami mengharapkan ketika kita mendidik anak-anak itu yang paling utama adalah menanamkan keimanan yang sesungguh-sungguhnya kepada anak. Bukan keimanan yang hanya di permukaan atau keimanan yang setebal tisu dibagi dua kalau kata anak sekarang Maya. Lalu kemudian Allah berfirman di dalam surat An-Nisa ayat 9, ini adalah wasiat, ini adalah nasihat buat para orang tua agar kita tidak meninggalkan generasi dalam keadaan lemah. Di dalam tafsir lemahnya adalah lemah akidah, lemah pikiran, akal, lemah materi, kemudian lemah fisik, itu tidak boleh ditinggalkan. Walaupun ayat ini berbicara tentang waris sejatinya, tapi Imam bin Mukatsir mengatakan rasa takut kita kepada Allah itu kalau meninggalkan zuriyah dalam keadaan lemah dalam berbagai aspek. Sehingga ketika kita menyekolahkan anak Bapak Ibu sekalian, maka berniatlah salah satunya adalah mengamalkan Al-Quran surat An-Nisa ayat 9 sebagai wasiat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu kemudian di dalam Al-Quran juga Allah mengajarkan kepada kita untuk menjadi orang yang senantiasa kalau dalam kebaikan itu harus bermental juara. Tidak boleh tawadu di dalam kebaikan. Udahlah saya mah segini aja cukup. Enggak. Kata Allah, jadi manusia tuh harus yang yusari'una fil khairat. Wahum laha sabiqun di surah Al-Mu'minun itu. Jadi kalau ada kebaikan bersegera, dan kalau ada kebaikan, dia harus menjadi orang yang sabik, orang yang juara. Mental inilah yang kemudian ingin kami tanamkan dalam proses pendidikan anak-anak. Kenapa seperti itu? Karena kita mempunyai misi, mempunyai mimpi bahwa generasi kita adalah generasi yang menjadikan Al-Quran adalah yang memenuhi hatinya, sehingga ketika dia menguasai dunia, dia bisa menguasai dengan adab Qurani. Jadi jargon di kita adalah Al-Quran di hati, dunia terkuasai. Jadi kita harus punya keyakinan ketika Al-Quran itu menjadi pedoman hidup kita, maka kita akan bisa menguasai dunia kita. Itu janji apa namanya ketika Allah mengatakan ulaika humul mu'minuna haqqa lahum darajatun, mereka akan mempunyai derajat yang tinggi di hadapan Allah maupun di hadapan manusia. Jadi jargon kita adalah Al-Quran di hati, dunia terkuasai. Jadi dua aspek ini harus menjadi apa namanya menjadi mainstream yang harus dipegang oleh anak-anak sehingga anak itu terpaut hatinya kepada Al-Quran dan dia harus mempunyai impian untuk bisa menguasai dunia. Karena doa kita di dalam Al-Quran adalah waj'alna lil muttaqina imaman. Allah mengajarkan kepada kita menjadi diri sendiri, pasangan kita dan keturunan kita adalah orang-orang yang lil muttaqina imaman, senantiasa menjadi pemimpin di antara orang-orang yang takwa. Ayah bunda sekalian, kebetulan kemarin saya pas S2 tuh belajar tentang tugas perkembangan. Jadi ternyata di dalam teori konven ya, teori konvennya maksudnya teori para psikolog yang non muslim gitu ya, yang ilmunya tuh tidak didasarkan pada Al-Quran atau keislaman. Ini menurut mereka ya, menurut mereka. Jadi usia SMA atau itu sekitar usia 15 sampai 18 ya kalau di kita ya. Kalau di teori perkembangan itu artinya remaja akhir. Nah, ternyata menurut mereka nih, menurut yang bukan muslim gitu ya, usia itu harusnya seseorang itu sudah mempunyai kemampuan berpikir yang matang. Dia harus sudah mempunyai kemampuan untuk memutuskan ini baik, ini tidak baik, ini yang harus saya lakukan, ini yang harus saya kejar, ini yang harus saya tinggalkan. Kemudian eh, usia remaja akhir secara kemampuan sosial itu harus sudah mulai berpikir bahwa dia adalah bagian dari keluarganya, dia bagian dari masyarakat, bahkan dia bagian dari peradaban dunia. Harusnya tuh sudah punya berpikiran begitu. Kemudian kematangan fisiknya juga eh, itu dia berada di puncak. Bunda sekalian, ternyata usia 15 tahun atau usia awal-awal anak SMA itu adalah di dalam bahasan psikologi itu adalah ketika sistem kerja otak mereka tuh mesinnya udah sempurna.
Jadi kalau di bawah 14 tahun, di bawah 15 tahun, itu masih banyak sinaps-sinaps yang belum matang, belum siap untuk dipakai. Ketika usia 15 tahun, itu si setelan otak tuh udah sempurna, udah siap digaspol gitu istilahnya. Jadi secara fisik, secara eh, otak, mereka sebetulnya berada di dalam kemampuan yang maksimal. Kemudian di dalam teori konvensional itu dikatakan bahwa anak-anak usia remaja akhir itu harus sudah mulai mempunyai komitmen dan concern pada value. Kalau mereka menyebutnya value, mereka menyebutnya nilai. Apa itu nilai keyakinan, apa itu nilai budaya? Kalau dalam bahasa kita, nilai agama tentu gitu. Jadi kalau kita lihat dari kacamata sains saja, banyak sekali kasus-kasus yang sekarang itu eh, harusnya nggak terjadi gitu. Coba kita lihat ini. Anak-anak remaja yang jadi korban tawuran, kemudian jadi penyimpangan perilaku seksual dan lain sebagainya. Kalau kita lihat di di eh, di berita gitu ya, betapa banyak kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh anak-anak usia SMA yang tawuran, yang membunuh, yang ngebully sampai temennya mati gitu. Padahal secara kemampuan harusnya mereka tuh seperti ini gitu, berpikirnya bisa maksimal, dan ternyata kan kita terbukti gitu ya, kapasitas berpikir itu seorang anak Indonesia berusia 14 tahun itu ada yang bisa lulus menjadi sarjana di Universitas di Roma, ada yang di Cambridge, ada yang di UK. Jadi kemampuan berpikirnya sebetulnya bisa segitunya loh gitu. Kemampuan sosialnya, kemampuan agamanya, ada anak usia 14 tahun yang udah hatam Quran, hatam ribuan hadis di Madinah, itu kemampuannya tuh segitu tuh bisa gitu. Jadi sungguh sudah banyak sekali penyimpangan perilaku remaja yang padahal kapasitas mereka tuh harusnya tidak seperti itu. Sekarang kita lihat bagaimana secara agama. Kalau kita lihat di dalam sejarah Rasulullah SAW, Anas bin Malik, Ali radhiyallahu an, Muhammad Al-Fatih, di usia muda mereka sudah mulai berpikir tentang dakwah, tentang jihad. Ketika Anas bin Malik datang kepada Rasulullah SAW menggusur pedangnya di usia 14 tahun, lalu minta, ya Rasulullah, boleh nggak saya ikut perang? Jadi usia itu usia di mana harusnya mereka sudah memiliki keterlibatan untuk membela agamanya. Lah kalau hari ini kita melihat anak-anak yang saling bacok, saling bunuh karena demi gengnya, demi apanya, standarnya ada di mana tuh generasi kayak begitu kan? Mereka harus sudah berpikir tentang nafkah. Di dalam sebuah buku terjemahan saya menerjemahkan kumpulan hadis 50 interaksi Rasulullah SAW bersama anak-anak. Itu tergambar bagaimana di usia remaja anak-anak di zaman Rasulullah SAW itu sudah mempunyai life skill yang bisa membuat dia bisa hidup. Anak kita sekarang SMA ya buat jajan aja masih minta sama kita kan ya. Jadi ada yang harus kita perbaiki. Kalau dilihat secara agama, usia 15 tahun sampai 18 tahun itu harusnya dia sudah memiliki kematangan untuk berumah tangga. Kenapa? Karena di usia itu udah usia balik. Seorang laki-laki sudah bisa menjadi ayah, sudah bisa menghamili perempuan, seorang perempuan sudah bisa hamil. Artinya kalau itu disetting oleh Allah, harusnya dia mempunyai kemampuan-kemampuan penunjang lainnya kalau mereka menjadi suami atau menjadi istri. Dan itu aturannya di dalam Islam seperti itu. Apakah kemudian itu adalah rancangan Allah yang nah meni gitu-gitu amat ya Bu Sufi? Enggak, Allah nggak akan salah dalam merancang tubuh manusia. Artinya ketika usia itu harusnya sudah seperti itu. Kita lihat ya, kalau ini adalah sisi kirinya lah ya, kita melihat bagaimana kasus-kasus anak-anak sekarang dan lain sebagainya. Atau dalam segi kematangan mental misalnya. Tempo hari saya melihat sebuah konten anak awal-awal kuliah kemarin tuh ya, banyak sekali itu konten di medsos.
anak-anak yang di malam pertama menangis karena mereka kebingungan, nggak ada ibunya yang biasanya nyiapin makan. Dia bingung caranya mau minum gimana, mau makan gimana, nyarinya kemana. Terus cuciannya numpuk gimana, nyalain rice cooker gimana, dan seterusnya. Kebayang nggak? Mahasiswa tingkat satu. Padahal sebetulnya kalau kita lihat kapasitas seseorang ini adalah Kintaro ya. Kintaro seorang pengusaha apa muda ya. Dia sudah punya berapa perusahaan di usianya yang sangat muda. Oh, pantas saja loh Bu Supi, dia mah anak orang kaya. Oke, kalau Bapak Ibu lihat di media sosial, sebetulnya tadi malam kita akan tayangkan dia beberapa ya, anak-anak SMP, anak-anak SMA, yang mereka sudah punya penghasilan luar biasa, yang mereka jadi tulang punggung keluarganya, itu banyak hari ini. Artinya kapasitasnya sebetulnya bisa loh sekeren itu gitu. Nah, kalau kemudian kita mempunyai anak seusia itu, kita salah olah gitu istilahnya, kita salah didik, salah dampingin gitu, bisa jadi potensi besar yang Allah berikan tuh nggak akan jadi apa-apa gitu. Buat mereka nggak akan jadi apa-apa. Maka itulah Bapak Ibu sekalian yang mendasari kenapa kemudian kami mendirikan SMIT Smart YBM. Smart itu sebuah afirmasi bahwa kita akan menjadi orang yang smart, orang yang cerdas. Apa itu orang yang cerdas? Dalam pemahaman kami sesuai dengan yang disampaikan oleh Rasulullah SAW bahwa orang yang cerdas itu adalah orang yang selalu ingat mati. Kenapa anak-anak pemuda sekarang mudah sekali melakukan kejahatan? Karena mereka nggak ingat mati. Mereka bunuh orang tuanya, mereka bunuh temennya, mereka tawuran, mereka nyolong, mereka narkoba, mereka seks bebas. Kenapa? Mereka nggak ingat mati. Tapi kalau orang ingat mati, dia pasti akan berpikir untuk melakukan segala sesuatunya yang terbaik. Smart itu kemudian kami terjemahkan, kami maknai S-nya tuh adalah solih. Solih ini gambarannya panjang di dalam Al-Quran. Solih ini terkait dengan kemampuan Al-Quran, ibadah, iman kepada Allah dan hari akhir, kemudian amar ma'ruf nahi munkar, dan bermental juara. Itu solih. Kemudian M-nya kami berharap mereka mempunyai akhlak yang mulia. Sehingga kemuliaan mereka akan terlihat ketika mereka mengamalkan Al-Quran. Kita juga ingin berharap anak-anak sekarang tuh analitis. Analitis tuh bukan untuk jadi saintis aja, bukan untuk riset, enggak. Analitis itu mereka mempunyai kemampuan untuk memahami segala sesuatu sehingga mereka bisa memutuskan apa yang harus mereka lakukan, apa yang harus mereka pilih. Itu analitis. Kemudian responsif. Karena mereka sudah berada di fase asyabab, fase pemuda, di mana mereka nantinya harus sudah memiliki tanggung jawab atas dirinya, atas keluarganya, atas rumah tangganya di masa yang akan datang, maka aspek terasa tanggung jawab ini menjadi concern kami untuk dilakukan pendidikan kepada anak-anak di SMIT Smart. Kemudian tangguh. Kita tidak ingin pemuda kita seperti yang saya gambarkan tadi, malam pertama di kos-kosan nangis, mau ujian sidang pengen ditungguin mama, ospek ditungguin mama. Terjadikah itu hari ini? Terjadi di depan mata kita. Bagaimana anak-anak ospek ditungguin orang tuanya di luar gerbang gitu ya. Mengerikan, buat saya itu mengerikan. Bagaimana mereka nanti akan berjuang untuk hidup mereka ke depan. Kalau mau kuliah aja serapuh itu gitu. Bagaimana kita bisa menitipkan bangsa ini, menitipkan agama ini kepada generasi-generasi rapuh seperti itu? Tidak, sebetulnya mereka mempunyai potensi untuk menjadi generasi tangguh. Visi kami adalah menjadi sekolah Islam unggulan yang mencetak pemuda solih yang beradab Qurani dan berdaya guna untuk kehidupan agama negara. Kita tidak ingin menghasilkan, melahirkan generasi-generasi yang hanya menjadi masalah atau bahkan menjadi sampah untuk negara dan agamanya. Kita ingin mereka mempunyai kemampuan untuk mengintegrasikan kesolihan mereka, adab Qurani mereka di dalam kehidupan, sehingga mereka mempunyai berdaya guna untuk kehidupan. Adapun misi kami dalam sekolah ini untuk mencapai visi tadi, kita berkomitmen untuk menyelenggarakan proses pendidikan yang integratif,
bukan hanya akademik, tapi juga Qurannya, kemudian adabnya, nanti kita jelaskan di aspek kurikulum. Kemudian menghasilkan lulusan unggul secara akademis, matang secara karakter, dan siap hidup melalui pengembangan life skill. Jadi kami ini SMA, bukan SMK, tapi kita berharap anak-anak itu nanti keluar tuh punya life skill. Kami sudah punya alumni yang sekarang sudah punya penghasilan sendiri. Keluar SMA mereka sudah punya penghasilan sendiri. Generasi didikannya Pak Nurdin di generasi awal itu masih sangat muda, baru nikah, tapi penghasilannya sudah 2 digit dari Canva. Nah, seperti itulah yang kita harapkan. Mereka ketika nanti kuliah, nggak lagi minta uang jajan sama emak bapaknya. Bahkan bisa jadi mereka membiayai orang tua dan adik-adiknya. Kita juga ingin menanamkan nilai-nilai kemaslahatan. Jadi mereka harus berpikir bahwa keberadaan mereka tuh harus kontributif untuk masyarakat, untuk agama, untuk negara. Itu harus ditanamkan kepada anak-anak. Sekolah itu bukan cuma setelah sekolah kemudian mereka kuliah atau setelah sekolah kemudian mereka mencari pekerjaan. Tapi ketika mereka tidak punya visi ini, mereka akan gampang. Betapa banyak sekarang lulusan SMA tapi nganggur. Adapun desain kurikulum, Bapak Ibu sekalian, kita tetap ya komitmen dengan kurikulum nasional karena kita bagian dari negara ini, kita tentu mengikuti komitmen nasionalisme kita sesuai kurikulum nasional. Kemudian karena kita akan mencantolkan lembaga kita ke JSIT, maka kita juga akan memadukan dengan kekhasan JSIT. Kemudian ada khas YBN-nya. Apa aja Bu Sufi khas YBN-nya? Nanti kita jelaskan di bawah. Kemudian ada takhasus Qur'annya. Jadi ayah bunda, kami itu karena awalnya memang pondok Quran. Jadi anak-anak mondok di kami untuk ngafal Quran. Jadi kalau ada anak-anak putra-putri kita nanti, putra ya terutama ya, yang ingin takhusus khusus memperdalam Al-Quran, menambah hafalan, maka kita siapkan pondok untuk mereka. Kemudian ada life skill education. Kita seperti saya katakan tadi bukan SMK, tapi kita ingin semua anak keluar dari SMA Smart ini punya keterampilan, punya kecakapan hidup yang itu bisa jadi bekal dasar mereka untuk bisa hidup mandiri sebagai seorang asyabab, sebagai seorang pemuda. Bagaimana kurikulum ini kemudian diterjemahkan? Jadi kita akan memecahnya dalam aspek akademik, keislaman, dan life skill. Aspek akademik ini kami mentargetkan nilai TKA 80 insya Allah. Ini kalau masih ada TKA ya, karena sekarang juga ramai lagi dibahas ternyata TKA itu ya. Kemudian kami berusaha supaya mereka itu kalaupun mau kuliah, mereka siap bersaing. Mereka siap bersaing. Target kami mereka anak-anak kita di Smart itu lulus 100%. Adapun di keislaman, itu cakupannya adalah tentang akidah, akhlak, Al-Quran, dan ibadah. Nanti kita jelaskan satu-satu. Nah, ini yang menjadi kekhususan, yaitu adalah life skill. Life skill ini ada yang umum, ada yang khusus. Jadi, nanti secara umum semua siswa Smart itu mempunyai kemampuan khusus dalam segi bahasa Inggris, bahasa Arab, komputer, dan ada peminatan khusus. Jadi kalau yang umum tuh semua harus bisa. Bahasa Inggrisnya, bahasa Arabnya itu kita menggunakan tamyiz ya. Jadi harapannya beres di tamyiz jilid 3 itu udah selesai. Anak udah bisa baca Al-Quran sambil ngerti apa isinya. Itu targetnya. Kemudian komputer mereka sudah mempunyai kecakapan AI dan lain sebagainya. Itu umum semuanya. Tapi nanti setelah itu ada peminatan khusus. Misalnya ada yang hobinya, passionnya tuh untuk bisnis. Ada yang passionnya untuk jadi guru. Ada yang passionnya untuk bisnis kuliner misalnya. Itu coba kita fasilitasi sehingga mereka nanti keluar tuh bisa punya gambaran dengan passion yang mereka punya tuh mereka tuh mau seperti apa. Saya cerita tentang seorang alumni bernama Solah. Solah itu keluar SMA, dia kita bantu karena passionnya di bisnis. Kita bantu dia mengelola sebuah gerai fried chicken dalam tempo belum nyampe sekarang beberapa bulan ya Pak Nurdin 3 bulan lah ya
di Jalan bulan 3 bulan. pertama dia sudah cerita sama saya, satu hari dia bisa 15 sampai 17 ekor ayam. Dan dia sudah punya, keluar dari SMA, kita kondisikan supaya mereka sudah punya rencana hidup. Milestone-nya seperti apa, cita-cita dia di tahun sekian, dia harus punya 70 gray fried chicken. Dan itu dia turunkan sampai ke program bulanannya seperti apa, target tahunannya seperti apa. Nah, kita ingin anak-anak tuh seperti itu. Punya tujuan yang jelas hidupnya tuh mau apa. Sehingga nggak jadi anak muda yang gabut gitu kalau kata anak sekarang mah. Dia kehilangan arah gitu. Mau ngapain hidupnya gitu. Itu banyak sekali sekarang anak-anak yang kehilangan arah. Nggak jelas saya tuh mau mau apa sih gitu. Gamang mau hidupnya. Kita tidak ingin. Nah, nanti di akhir kelas 3 kita ada program namanya resolusi hidup ya, nanti kita jelaskan. Secara akademik ayah bunda, kita ingin mencoba meningkatkan kemampuan mereka dalam bidang matematika. Kita bekerja sama dengan KPM, sebuah lembaga yang concern pada apa namanya pembelajaran matematika. Mereka gudangnya para juara Olimpiade Matematika nasional maupun internasional. Bahasa Inggris kita akan mencoba merujuk pada standar Cambridge. Insya Allah hari Senin nanti kita akan mengikuti presentasi dari lembaga tersebut. Kemudian kita akan mengundang guru expert dari luar sehingga tidak melulu belajar dengan guru-guru yang ada di sekolah kami. Ini sebagai sebuah ikhtiar kami untuk memastikan bahwa secara akademik anak-anak kita siap untuk bersaing di dunia pendidikan yang lebih tinggi untuk kuliah. Adapun dari segi keislamannya, kita akan fokus pada 4 hal ini, yaitu pada akidah. Akidah kita akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi kita Sunni, insyaallah nauzubillah Allah waba'id, kita tidak akan tercemari dengan akidah-akidah yang menyimpang. Dari segi akhlak, kita ingin anak-anak mempunyai akhlak mulia, baik kepada Allah, kepada diri sendiri, ataupun kepada sesama makhluk lainnya. Ini menjadi sebuah catatan penting bagi kita ketika melihat generasi sekarang seperti apa. Dari akhlak yang sederhana saja itu sudah apa namanya sudah banyak catatan gitu ya. Kalau saya masih teringat suatu kali saya nyetir mobil terus ada pas mau belok di sebuah kampus itu ada apa karangan bunga yang kotak besar itu menghalangi jalan mobil saya. Itu mahasiswa lewat, lewat, gak ada yang membantu menyingkirkan karangan bunga itu. Sampai akhirnya saya turun sendiri, saya bopong itu dua apa namanya karangan bunga. Mengerikan Bapak Ibu. Buat saya itu mengerikan. Itu sebuah apatisme yang sangat luar biasa di usia seperti itu, mahasiswa loh. Kalau dia tidak punya kepedulian kepada orang lain, kepada dirinya, bagaimana dia punya kepedulian kepada negaranya, kepada agamanya, kepada masyarakatnya. Jadi itu yang ingin kita bangun. Kemudian salah satu ciri kesolehan itu adalah amar ma'ruf nahi munkar. Jadi kalau kita lihat di dalam Al-Quran, ciri orang soleh yang keempat itu adalah amar ma'ruf nahi munkar. Jadi yang pertama itu adalah Al-Quran, kemudian yang kedua sholat, yang ketiga iman, yang keempat itu amar ma'ruf nahi munkar, yang kelima itu bermental juara. Nah, kalau saya boleh analisis dari 5 perkara ini, amar ma'ruf nahi munkar itu ditempatkan di posisi keempat. Saya yang mempelajari tugas perkembangan memahami ini sebagai tahapan. Jadi kalau belajar Al-Quran itu bisa dimulai dari 0 tahun. Belajar sholat itu dimulai dari usia tamyiz. Beriman kepada Allah itu dimulai dari awal balik, persiapan balik. Dan setelah balik, kemampuannya itu adalah utamanya pada amar ma'ruf nahi munkar. Jadi anak muda itu harus punya kemauan dan kemampuan untuk peduli pada sekelilingnya. Untuk mulai berpikir untuk ngajak orang ke kebaikan dan dia harus punya power untuk mencegah kemunkaran. Itu kesolihan di tingkat anak SMA. Kemudian memiliki kematangan emosional. Sehingga dia otaknya bisa, kematangan emosional itu sangat beririsan dengan kematangan spiritual, kematangan akal, intelektual. Dia akan mempunyai pengendalian emosi yang baik. Karena ini menjadi concern kita
di mana kematangan emosional ini akan menentukan anak itu fight atau tidak dengan tantangan-tantangan di dalam hidupnya. Ya gimana ya, mahasiswa tingkat 1 masih nangis karena nggak ada mamahnya, itu kan lucu gitu ya. Saya apa? Kemudian ibadah, kita akan berusaha supaya anak-anak itu bukan hanya menjalankan ibadah yang wajib, tapi mereka harus mempunyai pemahaman bahwa mereka butuh dengan ibadah-ibadah sunnah. Sehingga nanti kita akan menghidupkan tilawah 1 juz 1 hari, kemudian sholat duha, sholat berjamaah, zikir, kemudian pembiasan amal sunnah, saum, dan lain sebagainya. Itu menjadi bagian dari ikhtiar kami. Kemudian tentang Al-Quran. Al-Quran ini terdiri dari tahsin, tahfiz, tafhim. Tahsin ini untuk memperbaiki bacaan, tahfiz target kita adalah hafal 3 juz, tapi tidak hanya hafal, ini kita akan menekankan supaya anak itu tahfim. Jadi sekarang di pondok itu kami punya punya apa kebiasaan anak-anak itu kalau baca, kalau ngapal minimal harus ada yang nyantol. Apa yang tadi dibaca, apa yang tadi dihafal, apa yang kamu tadaburi, terus ngamalinnya gimana? Terus buat kamu itu apa? Itu kita tidak ingin anak-anak yang hafal Quran tapi dia tidak tahu bagaimana mengamalkan Al-Quran. Ngafal Al-Quran itu nggak wajib, itu sunnah. Yang paling wajib di atas itu adalah mengamalkan Al-Quran. Itulah kemudian kenapa ketika menghafalkan Al-Quran tidak dengan kecintaan kepada Al-Quran, tidak dengan kecintaan kepada Allah, apalagi kalau ngafal Al-Quran itu hanya desakan dari orang tua, gitu. Tidak ada target untuk memahami, mencintai, dan mengamalkannya. Tidak heran kemudian kalau ada orang hafal Quran tapi jadi LGBT, hafal Quran tapi pacaran, hafal Quran tapi membohongi orang tua, ada. Jadi itu salah satu kesedihan kita ya ketika orang euforia pada tahfiz tapi kurang concern pada tafhim. Kemudian ini tentang life skill. Jadi tadi tentang akademis, kemudian tentang keislaman, berikutnya adalah tentang life skill. Jadi ayah bunda sekalian, anak-anak nanti di Smart itu akan di assessment. Akan di assessment itu apa? Dites gitu ya, dites untuk diketahui passion mereka tuh di mana. Bakat mereka tuh apa? Passion tuh apa sih? Passion tuh adalah sesuatu yang orang tuh berani bersusah-susah untuk menikmatinya gitu. Kayak Ronaldo passionnya tuh di bola. Kalau kata saya ngapain lu lompatan capek hayang bola mah meuli we gitu. Tapi dia siap berdarah-darah, dia siap berlelah-lelah karena dia mencintai itu. Jadi itu setiap orang tuh punya punya passionnya masing-masing. Nah, kita akan berusaha menemukan passion itu, lalu memberikan kesadaran kepada anak-anak bahwa kamu tuh nanti bisa hidup loh nak dengan passion ini. Oleh karena itu nanti dalam mengeksplor minat dan bakat ini, anak tuh sampai tahu kekuatan saya tuh di mana sih, power saya tuh apa, passion saya tuh apa. Kira-kira ke depannya dengan passion ini saya harus gimana? Apakah saya akan kuliah atau saya akan bekerja atau saya kuliah sambil bekerja? Dia akan bisa menentukan, oh passion saya begini tuh berarti belajar saya harus begini. Sehingga kemudian dia bisa menentukan kira-kira potensi karir saya ke depan tuh apa. Kira-kira ayah bunda, kalau anak lulus SMA, terus kita melihat anak itu sematang itu, tenang nggak kita sebagai orang tua? Wal yakhsal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afan, itu insya Allah kita tidak termasuk kategori itu. Jadi tenang aja gitu. Apa yang kami lakukan untuk melatih skill itu, maka nanti di dalam proses pembelajaran, walaupun kita bukan SMK, kita akan concern untuk mengembangkan apa namanya life skill mereka, sehingga di kami 2 tahun ini anak-anak udah magang di kelas 11. Di kelas 11 itu ada yang magang di UMKM, ada yang magang di pabrik, ada yang magang di sekolah, ada yang magang di tempat bisnis dan seterusnya. Supaya mereka bisa merasakan bagaimana hiruk pikuknya dunia kerja gitu ya. Kita punya project skill produktif, kemudian punya proyek kreatif dan inovatif. Ini
mereka dilibatkan dalam kerja-kerja nyata. Jadi kalau di kita itu include karena kita punya punya masjid juga, punya pondok juga. Jadi mereka di include di apa? Diintegrasikan dengan kegiatan-kegiatan lainnya supaya mereka punya keterampilan hidup. Mereka bisa mengasah potensinya untuk hal-hal di luar apa namanya pembelajaran akademik. Kemudian kita akan mendampingi mereka sampai mereka tuh punya personal branding. Setelah mereka menemukan passionnya, mereka menemukan, oh kayaknya saya tuh nikmatnya di sini, arahnya tuh ke sini, mereka kita akan tuntun untuk mempunyai personal branding. Bagaimana dunia kerja sekarang bisa melihat seseorang tuh dari portofolionya, dari kurikulum CV-nya, kemudian dari LinkedIn-nya. Di LinkedIn itu nanti akan kelihatan anak ini kayak apa, hasilnya apa, dan seterusnya. Kemampuan konten produktif, bicara di depan umum, sikap yang sangat profesional itu coba kita bangun. Coba kita bangun. Sehingga keluar SMA tuh anak tuh udah punya konsep diri. Saya tuh seperti ini. Ah, itu personal branding yang ingin kita bangun. Dan orang bisa melihat, bisa memberikan apa namanya penilaian orangnya tuh seperti apa. Jangan ketika keluar SMA, wah pas perpisahan suka-suka, heboh-heboh. Habis itu ngahuleng di rumah, ya mau ngapain? Nauzubillah. Jangan sampai. Nauzubillah min dzalik. Nah, anak itu nanti di kelas 3 ya, ini di kelas 12 ini sudah berjalan Bapak Ibu. Proposal hidup resolusi pribadi. Jadi anak itu nanti harus punya visi hidup tertulis. Kalau mereka mau kuliah seperti apa, kalau mereka mau langsung kerja seperti apa, target ibadah mereka seperti apa, rencana pengembangan dirinya mereka mau seperti apa, itu harus ditulis. Ini udah 2 tahun ini kita lakukan Bapak Ibu. Walaupun belum maksimal, belum optimal, masih ada kekurangan di sana sini, tapi alhamdulillah kita sudah melihat satu dua dari apa yang kita lakukan itu sudah terlihat gitu ya. Bayangkan di kami itu ada salah seorang binaan, dia bukan alumni SMA karena SMA baru 2 ya. Binaan kami udah sejak lama di pondok itu. Sekarang penghasilannya sudah 2 digit. Dia sudah menikah, udah punya anak. Kemudian dia suka nyuri-nyuri waktu untuk ngantor dalam tanda kutip di apa di Berkah karena malu sama tetangganya dibilang kok nggak kerja Pak gitu. Padahal dia merem aja tuh rekeningnya nambah. Karena dia sekarang sudah jadi mentor Canva ya, mentor mentor resmi dari Canva. Jadi penghasilannya udah 2 digit. 2 digit, nggak kerja aja duitnya masuk gitu, Masya Allah. Kan luar biasa tuh kalau misalnya nanti anak-anak kita mau kuliah tapi dia udah nggak jadi beban kita, hayo Masya Allah, kurota ayun banget kan itu ya, Masya Allah. Nah itulah ya, sehingga anak-anak tuh siap kerja, siap kuliah, siap hidup. Apa kegiatannya? Yang tadi itu kami coba jabarkan dalam kegiatan-kegiatan harian, pekanan, bulanan, semesteran, dan tahunan. Dalam hariannya kita targetkan mereka selesai 1 juz, sehingga setiap akhir bulan kita akan khataman. Ini sunnah Rasul. Sunnah Rasul tilawah 1 hari 1 juz, kemudian tiap bulan khatam. Sedang kita godok, memungkinkan nggak ya kalau anak-anak tuh begitu datang tilawah setengah juz, nanti sebelum pulang tilawah setengah juz, kalau Sabtu Minggu mereka tetap tilawah 1 juz. Kemudian setiap hari setelah tilawah itu mereka harus ada, nanti digilir setiap orang harus menyampaikan tadaburan ayatnya. Karena kita tidak ingin mereka membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran, tapi tidak paham apa isi Al-Quran. Pekanannya ada bina pribadi Islam, kemudian ada Jumat berkah, ada ekskul, upacara. Ini program-program yang kurang lebih kita ini ya kita rancang supaya apa yang tadi jadi konsep itu bisa terrealisasi. eh Nanti ada mabit 1 bulan sekali, ada guru tamu, hataman setiap bulan, kemudian ada tasmi progres. Jadi setiap akhir bulan anak itu harus tasmi memperlihatkan progres hafalannya di bulan itu. Di setiap semester anak itu harus membuat resolusi belajar. Di semester ini saya mau gimana di pelajaran IPA, di semester ini saya mau gimana di pelajaran tahsin, tahfiz, dan seterusnya. Itu harus punya, sehingga mereka jelas targetnya tiap bulan tuh apa.
Mereka setiap akhir semester kita kasih panggung untuk apa namanya, perform tentang kemampuan mereka sesuai skill, sesuai peminatan khusus mereka. Kemudian setiap akhir semester kita akan melibatkan mereka dalam proyek dakwah. Proyek dakwahnya seperti apa sedang kita godok, tapi salah satunya paling tidak mereka punya proyek dakwah di lingkungannya. Apakah itu mengisi pengajian remaja di masjidnya atau di RT-nya, di RW-nya, mereka harus punya proyek dakwah. Kita tidak ingin anak-anak pintar, ngajinya bagus, hafalannya banyak, tapi tidak bisa berdaya guna untuk masyarakat. Di setiap akhir tahun kita akan munakosah. Jadi kalau tadi tasmi progres setiap bulan, kemudian di akhir tahun kita munakosah untuk hafalan. Targetnya setiap kelas 3 itu, kelas 1 semester 1 kita fokus di tahsin, memperbaiki bacaan. Semester 2, 3, 4, 5 kita fokus di ziyadah, di tambahan hafalan. Semester 6 kita fokus di mutkin dan mafahim. Kemudian charity ini program khusus untuk kelas 12. Jadi dari proyek-proyek dakwah sosial ini, dari skill yang mereka sudah punya proyek di awal tahun, bahwa mereka harus melakukan sesuatu yang menghasilkan sehingga di akhir tahun mereka bisa berbagi kepada sesama. Kemudian ada proses magang untuk mengasah skill mereka. Nah, khusus di kelas 3, mereka harus presentasi tugas akhir. Apa tugas akhirnya? Yang tadi. Tugas akhirnya adalah milestone hidup mereka mau seperti apa. Yang terakhir wisuda. Nah, ini program orang tua. Ayah bunda sekalian, ketika kita mendampingi anak-anak dengan tugas berat seperti itu, tidak mungkin kami melakukannya sendirian di sekolah. Maka orang tua masih tetap harus terlibat. Jadi paling tidak kita akan mengadakan pertemuan bulanan untuk menginformasikan apa yang sedang terjadi di Smart DBM, apa yang sedang dialami oleh anak-anak. Dan tiap 6 bulan kita berharap ada proses offline. Itu harus kalau buat saya. Kok mirip di sekolah Bu Sufiano? Ya otaknya sama Pak. Karena saya berkeyakinan ketika proses pendidikan itu hanya dipercayakan kepada guru, tidak akan berhasil. Saya ingat seorang gubernur, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Seorang gubernur di zaman tabi'in, dia mengirim anaknya kepada gurunya di negara Mesir. Jadi Mesir jauh dari negaranya. Kemudian dia wasiatkan kepada gurunya jangan sampai anak ini ibadahnya berkurang. Setiap bulan Pak Gubernur ini mengirim utusan untuk menanyakan kepada si gurunya bagaimana tentang anaknya. Suatu ketika si utusan ini mendapatkan laporan dari gurunya bahwa si anak kesiangan sholat subuh. Ditelusuri kenapa anaknya kesiangan sholat subuh berulang kali, ternyata disebabkan anak ini lagi beger. Beger teh apa? Puber. Sehingga kalau dia mau sholat, dia pengennya perlente, dia pengennya rambutnya rapi, disisir, diminyakin dulu. Akhirnya diutus oleh Pak Gubernur. Pak Gubernurnya datang, dicukur rambut anaknya karena rambut ini yang membuat kamu jauh dari Allah sehingga telat sholat subuh. Bayangkan, sejauh itu, tapi ayah, orang tua hadir dalam proses pendidikan anak. Masya Allah. Ayah bunda sekalian, kami adalah yayasan yang sedang bertumbuh, terdorong oleh mimpi besar kami melahirkan para syabab, para pemuda-pemuda harapan bangsa dan agama. Tentu secara fasilitas memang kita belum seperti sekolah-sekolah mentereng di pinggir jalan di sana. Tapi kita masih terus bertumbuh. Tapi alhamdulillah alhamdulillah kita sudah punya masjid yang cukup representatif. Kita punya ruang kelas, kita punya bangunan 3 lantai, ada 6 ruang. Kita juga punya studio. Ini lab studio tempat anak-anak latihan ngomong, latihan ngonten di sini. Kita punya perpustakaan sederhana, lab komputer juga alhamdulillah sudah ada walaupun jumlahnya belum terlalu banyak. Lapangan untuk apa? Silat, voli, untuk panahan kita juga sudah tersedia alhamdulillah.
ke depan mudah-mudahan ini akan lebih berkembang lagi. Mohon doanya Bapak Ibu sekalian, kami sedang membujuk Allah, sedang meratap-ratap sama Allah untuk diberikan kelapangan rizki, membebaskan 1.500 lahan di samping pondok, di samping YBN. Karena salah satu syarat SMA sejatinya adalah minimal tanahnya 3.000. Kami baru memiliki 2.000. Mohon doanya mudah-mudahan Allah lapangkan rezekinya. Nah, ini. Nanti ini adalah proyek ke depan. Ayah Bunda, sekarang posisi kita di sini nih. Jadi kalau Bapak Ibu dari sini lewat ada Zaid, di sini ada Algifa, kemudian di sini ada pabrik tempe Azaki, kami di sini nih ke samping Azaki. Ini kalau turun ke bawah nanti ke Pabuaran Kayu Manis, kalau ke kiri ini ke Lapangan Bondol. Nah, kami di sini nyempil di pinggir kali. Nyempil di pinggir kali. Ini adalah ruang kantor, di sini ada parkiran di sini. Kemudian ini lapangan, anak-anak sekarang di sini pakai silat, pakai apa tenis, apa namanya badminton dan seterusnya. Ini ruangan kita. Ini masih tanah terbuka rencananya untuk membangun lokal juga. Di sini sekarang kita pakai lapangan panahan sementara, alhamdulillah. Ini masjid kita. Nah, ini di sini insya Allah nanti untuk parkiran dan kita masih punya tanah di sini di belakang pabrik Azak itu. Insya Allah mudah-mudahan nanti ke depannya untuk koperasi, untuk apa layanan kesehatan dan seterusnya. Nah, ini yang sedang kami bebaskan Bunda. Tanah di sini yang sedang kami bebaskan ini Al-Ghifa. Ini di depan sini Al-Ghifa. Nah, kami di sini nanti ini untuk kampus putri. Jadi kalau sekarang masih bersatu tapi kelasnya terpisah karena kita sudah punya 3 lantai di sini. Ini nanti khusus kasus putri. Jadi yang Ahwat nanti khusus di areal sini, Ikhwan khusus di areal sana. Masjidnya ini untuk Ikhwan, nanti Ahwat ada aula musola di sini insya Allah. Mohon doanya semoga Allah lapangkan, semoga Allah mudahkan. Insya Allah mudah-mudahan niat baik ini menjadi awal yang baik untuk kita membesarkan anak-anak kita sehingga menjadi anak-anak yang qurrata ayun, anak-anak yang qawiyun, yang kuat dan kita tidak mengkhawatirkan, kita tidak akan mencemaskan masa depan mereka, baik masa depan di dunia maupun masa depan di akhiratnya. Ini sedikit ya tentang alur pendaftaran Bapak Ibu rahimakumullah. Tadi sengaja saya skip karena kayaknya akan ada yang bertanya tentang ini tapi ternyata nggak ada. Jadi saya sampaikan ya. Alurnya seperti ini, seleksi administrasi, wawancara, tes akademik. Jadi kita insya Allah tidak hanya ini terima yang pintar-pintar aja, enggak lah ya. Kita sesuaikan nanti ke KBM-nya dengan kemampuan anak, ada registrasi nanti, MPLS dan seterusnya. Kemudian selanjutnya tentang rincian biaya. Ini adalah wakaf sarana prasarana, jadi akadnya wakaf ya Bapak Ibu rahimakumullah. Jadi nanti kalau Bapak Ibu cuma bayar uang pangkal tuh cuma dapat kwitansi. Udah habis titik sampai situ. Tapi kalau wakaf insya Allah jadi amal jariah. Untuk perlengkapan murid termasuk seragam dan lain sebagainya 2 juta. Dan untuk uang kegiatan kita kemarin sudah hitung uang kegiatan itu di angka 1,99. Bayarnya gimana Bu Sufi? Kita atur secara adat ya. Kita sih berharap sebelum masuk lunas gitu ya. Ini rincian uang kegiatan, dana kegiatannya. Di sini nanti ada mabit. Mabit itu nanti setiap untuk tasmi ya, tasmi dan hataman. Kemudian ada project, ada renang dan silat. Jadi kalau untuk ahwat kita concern di apa namanya Ulang. renang. Kemudian untuk ikhwan silat. Kalau panahan ikhwan ahwat. Ada project charity, munakosa, ekskul untuk bahasa Inggris karena kita kerjasama dengan eksternal, Tamyiz juga, KPM juga. Jadi ada biaya walaupun mereka ini ya apa namanya eh, tarifnya tarif seikhlasnya tapi ya tetap aja harus ada tarif ya kan gitu ya. Itu kurang lebih gambarannya ya Bapak Ibu rahimakumullah. Untuk informasi pendaftaran bisa di apa scan barcode di sini. Mudah-mudahan Allah takdirkan kita ta'awun alal birri bekerja sama dan kebaikan. Insya Allah kita sedang berjuang memperbaiki generasi yang wa aslih li fi dzurriyyati yang mereka akan lebih baik dari kita dan akan bisa memperbaiki bangsanya, negaranya, serta agamanya insya Allah. Terima kasih. Jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mangga Pak Waalaikumsalam Nurdin. warahmatullahi wabarakatuh. Baik,
Terima kasih Ustazah Sufi, Bapak dan Ibu, jazakumullah khair, sudah menyimak apa yang menjadi pemaparan Bu Sufi dan juga dari diskusi tadi. Insya Allah sudah banyak memberikan gambaran. Kembali lagi, jika Bapak dan Ibu ingin bertanya lebih jauh atau mungkin biar tahu tempatnya, mangga, tapi memang bisa silaturahim ya, biar tahu lokasinya kayak gimana dan seterusnya, mangga saja silahkan. Hanya memang kami ini sudah beberapa pekan ini sedang revitalisasi jalan, halaman ya, kemudian lapangan, kelas dan seterusnya. Lagi Eh, dandan buat nyambut Lagi anak-anak dandan. Bapak Ibu. Insya Allah ya. Demikian nanti mohon izin kami share juga di ini ya di grup eh, yang tadi sudah daftar di Open Mind, nanti ada brosur, kemudian ada leaflet, ada hal-hal lain. Nah, barcode tadi itu ada Linktree. Di Linktree itu nanti Bapak dan Ibu juga bisa mengakses brosur, bisa mengakses alur, kemudian juga mengakses rekaman ini, seolah nanti kami simpan juga di situ. Lalu kemudian kalau sudah berminat mau mendaftar, nanti juga ada di situ, insya Allah, di Linktree yang di barcode tadi. Demikian barangkali yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekali lagi jazakumullah khair atas waktu yang sudah diberikan. Mudah-mudahan bisa memberikan referensi, menambah wawasan untuk kita semua dan tentu saja kita semua berharap anak-anak kita mendapatkan tempat belajar yang terbaik karena tugas kita sebagai orang tua tentu saja eh, ingin mengantarkan mereka menjadi pribadi-pribadi soleh, pribadi-pribadi yang bertakwa. Nah, sehingga pada saat kita tiada, mereka mandiri menjadi manusia seutuhnya. Demikian atas nama pribadi, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sama-sama kita tutup dengan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.